gitu. Itu tuh pas lagi ngambil celananya tuh ada yang nanya, Iya. "Neng, ngapain Neng?" Terus dari tembok tuh keluar rambut sama tangan. Halo, kembali lagi dengan gua Siro Jubariko di channel Jendela Sunyi. Kali ini gua nggak sendirian, gua ditemani oleh bintang tamu Kak Aprin. Terima kasih buat Kak Aprin telah datang dan ingin menceritakan pengalaman pribadinya tentang dunia horor. Terima kasih Kak Aprin. Selamat malam. Malam. Iya. Sehat nih? Alhamdulillah. Iya. Kak Aprin, Ya. kita di sini kan memang bercerita tentang horor ya. Pengalaman pribadi yang pernah dialamin oleh Kak Aprin selama ini. Kira-kira apa yang bisa Kak Aprin ceritakan tentang pengalaman pribadi, khususnya horor ya? Dimulai sejak kapan kira-kira? Kayaknya sering dari kecil. Dari kecil sudah mulai merasakan. Dari mungkin bangku SD mungkin? Ya mungkin dari SD kayaknya, kan maksudnya kayak kita punya ingatan, Mulai mengingat mulai sesuatu. ingat yang bener-bener oh iya bener ingat gitu, kayaknya mulai SD kali ya. Iya. Kalau TK kayaknya kejauhan, udah lupa. Dan waktu SD itu yang paling sering dirasakan oleh Kak Aprin apa kira-kira? Paling Aura merinding kah? Atau gimana? enggak sih, kayak waktu itu pernah di rumah tuh sekali bangun gitu terus ke kamar mandi, kan nggak apa, celananya tuh kayak basah, mau ganti celana gitu, masuk ke kamar, emang kebetulan kamarnya tuh lampunya lagi mati, belum diganti gitu. Itu tuh pas lagi ngambil celananya tuh ada yang nanya, Iya. "Neng, ngapain Neng?" Suaranya kayak gitu ya. Iya, kayak suara nenek-nenek gitu. Nenek-nenek. Nenek-nenek terus langsung kayak, kan sendiri ya di kamar itu, kan sendiri, kok ada yang nanya tuh, nggak pakai nengok, tutup pintu langsung kabur ke kamar sebelah. Dan mungkin karena memang pengalaman yang benar-benar terjadi, suaranya mungkin masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Sampai sekarang Masih ingat jelas ya? sampai ingat jelas kamarnya, benar-benar apa, suaranya tuh dari belakang, benar-benar masih ingat jelas lah posisi saat itu lagi ngapain, lagi gimana, itu ingat banget. Ada wangi-wangi tertentu Enggak. mungkin kalau ketemu atau merasakan makhluk halus itu datang? Gini sih biasanya kan kalau kata orang ya, ada dua macam kan, Iya. satu wangi bunga, satu wangi entah darah, entah bangke, entah yang pokoknya wangi gak enak. Nah kan katanya kalau wangi bunga itu yang baik, Yang baik. kalau yang gak enak itu yang gak baik. Yang nggak baik ya. Ya jadi ya tergantung, kadang suka ngerasain gitu sih, ntar ada yang wangi, entah ada yang nggak enak, Wangi baunya. bangkai kayak gitu. Ketika Kak Aprin mencium misalkan wangi atau berbau bangkai, ketika mencium wangi ada kejadian selanjutnya nggak kira-kira yang Kak Aprin misalkan kejadian yang baik, atau kalau yang bangkai tadi kejadian yang buruk, ada kelanjutannya nggak kira-kira setelah mencium wangi yang kayak gitu? Kalau itu sih enggak sih, jarang sih, maksudnya kayak nggak yang sampai abis nyium itu terus Ada. sampai ngeliat gitu sih, enggak, jarang sih. Jarang ya. Justru seringan nggak pakai wangi-wangian, tiba-tiba kelihatan, kelihatan. nggak sengaja. Nggak sengaja Nggak malah ya. sengaja. Itu kan waktu pengalaman lagi kecil ya. Mungkin Iya. ketika Kak Aprin mulai beranjak dewasa nih, udah mulai paham atau pengetahuannya juga udah mulai luas tentang horor atau dunia seperti itu. Kira-kira apa lagi yang pernah Kak Aprin temui ketika beranjak remaja? Mungkin SMP. Pernah sih, kayak waktu itu tuh padahal belum terlalu malam, Belum terlalu malam. masih jam 8 malam gitu kan, kayak suka tiduran gitu, terus ketiduran itu di kamar. Jadi kayak belum bangun, kayak posisi kayak masih tidur,
Cuman kalau kayak orang ketindihan, kalau orang-orang kan bilangnya kayak ketindihan atau Iya. rep-repan ya. Oh. Itu benar-benar kayak mata tuh kayak sebenarnya lihat keadaan kamar tuh benar-benar sama kayak kamar kita gitu kan, nggak berpindah tempat gitu, benar-benar di kamar kita. Terus dari tembok tuh keluar rambut sama tangan, kayak film Sadako. Itu benar-benar Dering. keluar ya? Iya, Real keluar. real, benar-benar itu tuh kita tuh cuma bisa tiduran sambil nengok tuh ngelihat ada rambut sama tangan keluar kayak Keluar Sadako. tadi. Terus pas gitu tuh cuma bisa semua doa yang kita bisa kita baca, dan akhirnya baru bisa melek duduk. Bener-bener tuh kita mau kayak posisi tuh lagi duduk melek udah langsung kabur. Itu emang benar keluar yang kayak misalkan tangan-tangannya atau kuku-kukunya panjang atau rambut kayak gitu emang. Wujudnya Iya. seperti itu. Iya, pokoknya kayak rambut panjang gak ada mukanya kan, jadi Hmm. cuma bener kayak dering. Hmm. Terus Sadako kan keluar kan gitu kan, Iya, rambut iya. terus cuman sama tangan, baru tangannya satu kiri keluar. Langsung seketika Kak Aprin pembacaan yang bisa Iya. dia. Baca doa, terus ya udah alhamdulillah Allah kasih bangun, langsung kabur. Mau ngapain lagi kan? Itu ketika remaja ya. Ya, sekarang kan Kak Aprin juga udah menikah nih. Iya. Selama menikah tentunya kan ada suami. Suami sudah paham betul mungkin apa yang pernah dialami sama Kak Aprin. Dan semenjak pernikahan pun, semenjak sudah punya suami, apakah kejadian-kejadian kayak gitu pernah dialami lagi? Masih ya? Yang penting satu sih, kalau kayak ketindihan itu karena udah beberapa kali ngalamin dari kecil, jadi udah tahu gitu penyebabnya umumnya kenapa. Iya. Jadi yang penting satu, kalau tidur sendirian itu lampu nggak boleh mati total. Harus ada mungkin remang-remang. Iya, sedikit pokoknya kayak lampu kecil kah, Iya. atau pokoknya yang penting dia nggak mati total aja. Mm-mm. Karena kalau berdasarkan pengalaman mereka itu, kalau ke gue ya, itu mereka bisa ganggu gue kalau kondisinya satu gue lagi nggak sadar tidur Mm-mm. dan gelap. Gelap ya. Tapi kalau misalnya gue tidur tapi lampu terang, itu hampir nggak pernah gue yang namanya rep-repan. Tapi kalau gue tidur di kamar sendirian, lampu mati total, hampir 100% pasti gue rep-repan. Hampir 100%. 100% ya. Nah, dan mungkin dari keluarga pernah ngasih tahu ke Kak Aprin karena kenapa sih Kak Aprin itu sering banget diganggu sama, atau sering banget ngalamin pengalaman mistis seperti itu ya. Pernah diceritakan nggak sama keluarga, oh karena kamu begini, karena kamu ini begini gitu. Karena kan ada yang sering kita dengar istilah ya, oh kamu itu iganya jarang, atau kamu itu auranya wangi, jadi gampang banget dideketin sama makhluk abstral kayak gitu. Pernah nggak diceritain kayak gitu? Ada sih kayak yang ngomong kayak ngasih tahu gitu. Karena kan memang keturunannya dari pihak mama maupun pihak papa memang ada yang bisa gitu. Oh, jadi keturunan. Iya, katanya kan juga ada keturunan. Mungkin kan namanya kita cucunya, mungkin ada yang kebagian gitu, dikasih mungkin yang jadi kayak gitu. Jadi ya udahlah, abis kan kita nggak minta. Iya. Terus dikasihnya kayak gitu, ya diterima. Mau ditolak juga nggak bisa kan? Iya. Dan itu kan Kak Aprin sering ngalamin ya, pengalaman bertemu dengan makhluk abstrak. Mungkin dia pernah kesurupan Kak Aprin atau gimana ngalamin? Pernah gitu, cuman alhamdulillah nggak yang pernah sampai pingsan, nggak sadarkan diri gitu, Nggak pernah ya? Cuman tahu nih, oh kayaknya ini lagi ada yang ngikutin gitu. Oh, itu berasa banget ya? Berasa kalau kayak gitu. Cuman kalau sampai kan kayak kalau orang-orang kan ada yang sampai Jungkir jungkir balik, pingsan, terus sampai kalau begitu sadar ditanya nggak inget apa-apa. Iya. Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah seperti itu. Berarti masih bisa kekontrol kalaupun Iya. ada yang berasa banget nih ngikutin. Iya, oh ini kayaknya badan nggak enak nih Iya. gitu kan, kayaknya
kok kayak ada yang lain, paling ya sekedar ngerasa gitu aja sih, nggak yang sampai ngomong ngaco terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak udah orang nggak sadar, lost control gitu. itu Nggak pernah ya. Dan sering terjadi tuh kira-kira di malam apa? Kalau maksudnya sering banget ngalamin itu di malam apa? Mungkin malam Jumat kah? Atau memang malam Senin? Enggak pernah. Kalau malam atau waktu tertentu enggak pernah ya? Biasanya kalau habis pergi jauh. Habis pergi jauh, bisa diceritakan mungkin gimana? Biasanya kalau misalkan pergi ke tempat yang jarang kita pergi, misalnya kayak kita lagi jalan-jalan lah keluar kota, kayak kita ke Puncak lah, ke Bogor, atau kemana lah, pokoknya yang penting keluar kota gitu, kayak yang jarang kita datengin. Kadang suka pulang dari situ sih. Pulang dari situ malam. Badan kayak lain gitu. Kerasa ya? Enak. Berasa sih kalau karena udah sering ya, jadi udah tahu. Oh ini kayaknya lagi ada yang nggak beres deh gitu. Kalau kira-kira pernah masuk lewat mimpi atau gimana? Itu kan yang tadi Kak Aprin bener-bener ngalamin ya, secara kondisi sadar. Kalau dalam mimpi pernah juga nggak kira-kira datang? Sering dalam mimpi. Biasanya kalau memang di sisi lain kita ngerasa badan gak enak, biasanya dia ada di mimpi. Ada di mimpi? Suka ada di mimpi. Tahu nih, oh biasanya kita tuh kayak ke flashback ke tempat yang kemarin kita datengin. Iya. Dan ya kelihatan lah, maksudnya oh ternyata ada ini loh di situ. Walaupun pas kita kesananya itu secara real nyata nggak ada gitu, kita nggak lihat gitu kan. Aura doang. Cuman bahkan kadang kita nggak sadar, maksudnya aura pun kita nggak berasa kadang gitu kan. Tahu-tahu pas ternyata mimpi, kok tiba-tiba ada itu ya gitu. Di keesokan harinya dia masuk lewat mimpi berarti. Random sih, jadi kayak nggak benar-benar baru pulang terus malamnya dimimpiin, nggak juga kadang. Setelah beberapa hari kayak gitu baru berasa. Tapi itu pasti ya. Umumnya begitu ya. Alah, itu kan Kak Aprin udah ngalamin banget sejak kecil ya, sampai remaja, sampai sekarang menikah. Kira-kira dari Kak Aprin sendiri ingin gak sih merasakan sesuatu yang normal gitu? Nggak pengen ngalamin kayak gini? Pengen, makanya sekarang lagi nyoba masa bodoh. Caranya dengan masa bodoh? Iya, jadi kayak yang penting kemanapun kita pergi, kita ucap salam, berangkatnya baca doa, ya bismillah aja gitu udah. Terus nanti kalau kayak kita ngerasa ini kayaknya lagi nggak ini, lebih kalau itu sekarang lebih nyari banyakin kegiatan aja lah, jadi kan nggak fokus ke situ. Oh iya, banyakin kegiatan. Jadi alihkan aja. Kalau gini kayaknya ada mulai ini, ayo udahlah ngapain kayak gitu, jadi nggak fokus ke situ gitu. Betul. Jadi kan nggak ngerasa. Jadi itu kiat-kiat dari Kak Aprin ya. Mungkin juga pemirsa juga yang pernah ngalamin atau sama merasakan dengan Kak Aprin bisa meniru apa yang dilakukan oleh Kak Aprin. Kita bersikap untuk masa bodoh, melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih berguna lagi, diisi waktu kita jangan sampai kosong ya Kak Aprin ya. Iya, itu sih utamanya. Banyak kayak kita zikir aja gitu, jangan kosong lah. Jangan kosong, jangan sampai kosong. Iya, banyakin ngaji, itu aja sih. Pokoknya kemana aja, terus kalau kita kayak ini kayaknya tempatnya agak lain gitu kan. Iya. Ya udah, kita banyakin istighfar aja, karena kunci diri kan ya utamanya istighfar aja. Iya. Astagfirullah. Terus kalau sekiranya kayak ngerasa bener insecure banget, ya udah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aja, udah perbanyak itu aja. Iya, betul. Jadi biar ya udahlah ada Allah ini gitu. Iya, oke. Terima kasih nih untuk Kak Aprin yang sudah menceritakan pengalaman pribadinya di channel Jendela Sunyi. Lain waktu dan lain kesempatan mungkin kita bisa bercerita lagi tentang pengalaman horornya Kak Aprin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan komen. Kak Aprin mungkin punya Instagram? Oh, nggak usah. Nggak punya. Nggak main. Oke, terima kasih Sobat Jendela Sunyi untuk episode kedua ini tentang cerita pengalaman pribadi dari Kak Aprin tentang horor. Dadah.